Hai kawan, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kalian tahu bahwasannya kita hidup dunia ini berdampingan dengan mereka. Ya, mereka yang tak bisa terlihat oleh mata biasa. Keberadaan hantu di tengah-tengah masyarakat memang selalu menjadi bahan perdebatan. Jadi, wajar jika banyak orang tertarik dengan kisah berbagai jenis hantu Indonesia yang terkenal karena keseramannya. Tapi, apakah kalian tahu dari mana asal-usul mereka? Berikut adalah asal-usul hantu di Indonesia menurut kepercayaan masyarakat. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol merah di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Jika sudah, mari kita mulai. Pocong. Ini dia salah satu hantu terkenal asal Indonesia yang kabarnya menyeramkan. Pocong digambarkan sebagai hantu yang berbalut kain kafan putih dan sering melompat karena bagian bawahnya masih diikat oleh tali. Cerita di balik hantu satu ini adalah karena ada orang meninggal yang tali pocongnya belum sempat dilepas sehingga ia mulai gentayangan untuk meminta bantuan masyarakat melepaskan tali pocongnya. Disebut-sebut sebagai hantu paling seram, pocong biasanya digambarkan menghuni kuburan dan pohon pisang yang sangat rimbun. Kuntilanak. Berdasarkan cerita yang terbentuk di masyarakat dan film horor 80-an, sosok berambut panjang ini merupakan arwah penasaran dari perempuan yang meninggal saat melahirkan. Akibat kematian yang mendadak setelah merindukan sang buah hati sekian lama, ia selalu ingin bertemu dengan anaknya. Karena itulah kuntilanak juga disebut-sebut suka menculik bayi. Genderuwo. Genderuwo punya istilah asli dari bahasa Kawi yakni Gandarwa. Mitos tentang hantu yang kerap dipahami masyarakat berjenis kelamin laki-laki ini asalnya ternyata dari legenda kuno Persia. Si siluman air yang dinamakan Gandarwa ini dipercaya selalu menyedot hal-hal baik, tinggal di kayangan, dan berwujud siluman air. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Gandarwa kerap datang sore menjelang petang, punya tubuh yang tinggi besar dan suka kepada perempuan. Tuyul. Si mungil tuyul memang hantu yang dianggap sangat merepotkan, sebab dia suka mencuri uang. Dalam mitologi Nusantara, tuyul ini menyerupai manusia dengan badan yang amat pendek. Setan ini dipercaya berasal dari orang yang keguguran. Menurut beberapa sumber, bayi orang lampau yang keguguran itu menjadi tuyul. Namun, lain halnya dengan kepercayaan Samawi. Mereka menyebut tuyul merupakan sebangsa jin yang sudah ada sejak masa lalu. Tuyul, dalam kepercayaan orang Jawa, dipercaya dipelihara oleh manusia untuk melancarkan pesugihan. Wewe Gombel. Makhluk astral yang satu ini disebut-sebut berasal dari Bukit di Gombel, Semarang, Jawa Tengah, yang sering menjadi lokasi eksekusi di masa penjajahan Belanda. Sosok Wewe Gombel berupa nenek berambut putih panjang dengan payudara panjang dan suka menculik anak kecil. Si Manis Jembatan Ancol. Cerita hantu Si Manis Jembatan Ancol merupakan salah satu cerita rakyat yang terkenal Jakarta. Konon hantu penunggu jembatan Ancol ini bernama Aryah. Ia juga dikenal dengan nama Maryam, Maryah, ataupun Maryam oleh warga ibu kota. Aryah adalah seorang warga pribumi yang kerap mencari kayu di kawasan Ancol. Pada masa sekitar 1860, kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara itu masih banyak terdapat rawa, hutan, dan semak belukar. Di tempat ini juga berdiri bangunan villa-villa tempat berwisata orang Belanda. Suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar, Aryah didatangi oleh dua preman yang hendak memperkosanya. Aryah meninggal akibat sabetan golok dari preman tersebut saat berusaha melepaskan diri. Preman itu kemudian membuang jenazah Aryah ke laut. Konon, arwah Aryah atau Maryam tidak tenang. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka kerap melihat arwah Aryah berdiri di jembatan Ancol. Kisah itu lalu diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Masyarakat Bali percaya Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh dukun dengan kemampuan tertentu. Konon, saat siang hari,
Leak berubah menjadi manusia biasa. Saat malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakan membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu digunakan untuk mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi Rangda, sosok mitologi Bali. Bila perlu, Leak juga akan mengambil organ dalam orang hidup. Kuyang. Cerita tentang hantu Kuyang sangat populer di Pulau Kalimantan. Hantu ini berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Hal itu dipakai untuk menyantap mangsanya. Kuyang mencari mangsa pada malam hari dalam mengelabui korbannya. Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasa mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan memakan janin dalam perutnya. Selain di Kalimantan, makhluk ini juga dikenal oleh orang Sumatera yang disebut dengan Palasik. Berikut adalah asal-usul hantu di Indonesia menurut kepercayaan masyarakat. Benar atau tidaknya tergantung dari persepsi kalian masing-masing. Dan tengok kanan kiri, siapa tahu mereka sedang mengawasi.